sempat kendala. Oke, teman-teman, karena sudah pukul 20:39, yang artinya sudah lewat dari eh, kesepakatan ya. Jadi mungkin kita mulai dulu ya pertemuan kita pada malam hari ini. Dan juga minta tolong buat teman-teman dan juga teman-teman dari panitia untuk bisa dibantu teman-teman yang belum bisa hadir pada malam hari ini agar bisa segera bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya teman-teman semua. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan juga karunia-Nya ya, kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam Recording in progress. selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta peserta dari SMN yang sudah meluangkan waktunya ya dan juga bersedia untuk mengikuti sesi sharing kita pada malam hari ini. Kemudian sebelum kita mulai, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Wahyu Hidayat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang pada malam hari ini akan memimpin jalannya sesi diskusi kita pada malam hari ini. Oke, jadi di sini ya kita akan sama-sama eh, berdiskusi ataupun juga mendengarkan sharing dari kakak kita yaitu Kak Nada Nabila dan juga beliau sudah bergabung ya di di Zoom kita. Halo Kak Nabila, Kak Nabila lagi. Kak Nada, gimana Kak kabarnya Kak hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya Kak? Oh, sibuk banget sih. Kesibukan. Alhamdulillah hari ini aku baru nyampe rumah tadi. Ada ambil nilai dulu, proses baru habis itu langsung sampai rumah langsung agenda ini. Oke, semangat yang lain. Oke, mungkin nggak usah lama-lama lagi ya. Mungkin selanjutnya untuk sesi sharing saya persilahkan buat Kak Nada untuk bisa menyampaikan ya pengalaman-pengalaman ataupun hal-hal yang bisa memotivasi teman-teman agar bisa lebih bersemangat lagi gitu untuk mengikuti SMN besok. Silahkan buat Kanada. Kalau begini aku kelihatan nggak ya di Kelihatan nggak? kalau tetap kelihatan kan? Ya. Aku mulai ya, izin Wahyu dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini isinya ada orangnya nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya bisa buka kamera, tolong dong buka kamera. Masa aku doang sih yang kelihatan? Ih, gaya banget. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah hari ini tadi sebenarnya udah dibuka sama Wahyu gitu ya. Jadi kayaknya mukadimahnya nggak perlu panjang-panjang banget. Karena ini sesi sharing, tapi aku diamanahin untuk menyampaikan beberapa hal kali ya bisa dibilang terkait dengan kami ataupun kekamian. Di sini kan kelihatan kan ya masih ini. Aku takut Kelihatan, Kak. jaringanku agak kurang baik deh. Kelihatan kan ya? Oke, aman. Suaranya juga kedengeran aja kan? Hmm.
Kedengar kan suaranya? Terdengar nggak? Kedengaran. Oke. Sebelumnya syukron kasir kepada teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktu walaupun emang agak sedikit terulur gitu ya waktunya, mungkin juga menunggu aku tadi masuk. Karena kebetulan tadi aku sempat ngobrol ke panitia, mohon maaf Afan masih di jalan karena emang baru pulang dan baru sampai. Soalnya aku tinggal di Lojanan gitu. Jadi perjalanannya lumayan. Afan juga karena hal tersebut akhirnya menunda agenda kita pada malam hari ini. Mungkin eh, sharing-sharing terkait dengan kami dan kenapa akhirnya bertanya-tanya. Mungkin teman-teman, aku sebenarnya ingin denger sih gimana kalau gimana dan kenapa gitu teman-teman mau join kami. Tapi kayaknya diawali dengan aku dulu gitu kali ya. eh Kalau join kami mungkin awalnya dari wow, awalnya dari eh banyak kenalan yang masuk kami gitu sampai akhirnya ikut join kami juga. Jadi daripada tiba-tiba jadi kami lebih kepada melihat orang-orang yang kami kemudian merasa bahwasannya kayaknya saya bisa deh bertumbuh di sini, kayaknya saya bisa berkembang berkembang gitu. Kayaknya saya bisa lebih baik saat join kami gitu. Nah, aku juga dititipin biar enak ngomongnya karena ini sesi sharing. Kayaknya aku nggak bakal ngomong saya ataupun Mbak gitu ya. Mungkin ada yang seumuran atau jajan ada yang lebih tua dari gue kan gak ada yang tahu gitu. Eh, aku dititipin untuk berbicara terkait dengan sebenarnya apa sih kami itu, kemudian sejarah lahirnya kami, terus habis itu sebenarnya muatan visi misi terus prinsip gerakan kami itu seperti apa, terus habis itu pengenalan struktur kepengurusannya ataupun proses pengkaderannya. Mungkin teman-teman yang di sini udah tahu ya kalau misalnya Sekolah Muslim Negarawan ini adalah wadah pengkaderan daripada kami gitu. Nah, sejarah kami biar kita bisa tahu juga sebenarnya kenapa sih akhirnya ada kami gitu. Kalau teman-teman search di Google, pasti yang keluar adalah sebenarnya kami itu bagian daripada FSLDK gitu. Tapi kita lebih senangnya disebut sebagai organisasi hasil daripada Rahim 98 ya. Perjuangan pergerakan 98 dan akhirnya revolusi 98 dan akhirnya menciptakan kami itu sendiri. Gerakan di mana melihat realitasnya negara kita tuh udah dalam kondisional yang tidak baik gitu kan, dari demokrasi kemudian ekonomi moneter juga kan krisis waktu 98 akhirnya menyatukan pemikiran mahasiswa yang masih beridealis, mahasiswa yang masih merasa bahwasannya ini negara kacau banget dan kita butuh revolusi, kita butuh mahasiswa-mahasiswa yang mau bergerak untuk akhirnya memperbaiki paling tidak eh, seimbang lah, bukan langsung kayak baik dan sempurna gitu. Nah, sejarah kelahiran kami dimulai dari Revolusi 98 itu. Kemudian terkait dengan visi misi kami gitu. Kalau ditanya eh, terkait dengan visinya dulu kali ya. Kalau visinya, kami sendiri ingin menjadi sebuah wadah pergerakan, perjuangan yang membentuk kader dan akhirnya melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Tapi tetap berkesesuaian atau berlandaskan dengan ideologi Islam itu sendiri. Nah, kalau misinya banyak nih. Sebenarnya aku nggak terlalu ingat, tapi nanti bisa lah searching di Google. Yang pertama adalah terkait dengan pembinaan pembinaan keislaman. Masalah Islam, masalah bukan cuma masalah Islam, tapi soal aspek keimanan, terus bagaimana implementasi dari iman, takwa, kayak gitu. Nah, tergabungnya di dalam sebuah organisasi pergerakan mahasiswa Muslim Indonesia, jadilah kami. Terus misi yang kedua, pengembangan potensi mahasiswa di berbagai lini ataupun berbagai bidang.
Habis itu kami inginnya selanjutnya adalah menjadi fasilitator, fasilitator wadah komunikasi, terus habis itu penyatuan solidaritas mahasiswa yang ideologinya sama, tujuannya sama, yaitu Islam itu sendiri. Kemudian adanya peningkatan kualitas. Jadi saat setelah terselesaikan soal masalah keimanan, potensial gitu. Habis itu ada fasilitatornya. Habis itu gimana caranya outputnya itu bisa kerasa ke masyarakat gitu. Nah, yang terakhir itu terkait dengan setelah ke masyarakat, selanjutnya adalah bagaimana membangun kerjasama. Jadi bukan hanya implementatif ke masyarakat, tetapi gimana akhirnya nanti terjalin sebuah kerjasama di dalam elemen masyarakat yang nantinya outputnya bisa buat bangsa dan negara. Wih, keren banget sih sebenarnya ya. Makanya join kami dulu. Udah join ya di sini. Bisa nantinya kayak gimana. Prinsip-prinsip kami selanjutnya. Ada 3 prinsip kami. Yang pertama terkait dengan eh, kemenangan Islam. Terus yang kedua terkait dengan bagaimana caranya membasmi kebatilan. Udah kayak ini ya, superhero. Terus yang ketiga, perbaikan masyarakat. Perbaikan masyarakat dengan solusi Islam itu tadi gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini langsung bilang kayak, wah ini kayaknya kalau gabung kami jadi orang konservatif ya kan, jadi Islam banget gitu loh. Lah pertanyaannya lagi, ya kalau orang emang Islam banget, selama ini orang Islam apa gitu loh. Ini nanti kita akan jawab bersama-sama. Mungkin nanti kita enaknya lebih ke diskusi-diskusi gitu ya. Dan kalau ditanya tadi sama Wahyu, kenapa sih akhirnya gabung kami selain daripada uh, melihat bagaimana orang-orang kami terdahulu gitu, bagaimana orang-orang kami yang berada di lingkunganku khususnya karena uh, apa sih namanya, amazed gitu sama mereka yang punya prinsip, punya ideologi. Jarang kita temui orang-orang yang benar-benar memegang prinsip, apalagi ideologi yang dia miliki gitu. Kadang kalau kita berkaca sama eh, mahasiswa atau sama orang-orang yang sepantaran kita yang masih di kuliah atau SMA gitu kan, yang maksudnya dia sudah punya logika berpikir yang baik, biasanya mereka kurang di aspek ideologi dan juga prinsip. Saat orang nggak punya prinsip dan tujuan, terus ideologinya juga bingung dia mau ke arah mana, ya akhirnya jadi luntang-lantung, nggak jelas mau dikemanain gitu kan. Nah, karena aku merasa aku butuh wadah tempat aku bertumbuh, tetapi tetap dalam prinsip-prinsipku yang aku harus punya tujuan gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana menciptakan eh, masyarakat yang dia sesuai dengan norma-norma yang ada. Bagaimana ideologi Pancasila itu dia bernafaskan Islam itu sendiri. Bukan akhirnya Islam yang melingkupi, tetapi bagaimana Islam itu hadir dalam nilai-nilai yang ada atau nilai-nilai yang tercakup di masyarakat kita seperti itu. Makanya tadi di misinya adalah bagaimana nantinya eh, Islam itu jadi solusi gitu loh. Aku pernah eh, melihat dapat cerita. Jadi beliau itu orang Mesir. Kebetulan aku lulusan pondok juga. Mungkin di sini teman-teman ada yang lulusan pondok makanya gabung kami atau pernah mondok dan sebagainya. Jadi aku dulu sempat mondok di Bogor, memang khusus hafalan. Kemudian eh, jadi beliau ini orang Mesir bercerita bahwasannya teman-temannya yang dari Brunei, karena Brunei kalau kita tahu kan dia memang apa sih namanya, dia menganut Islam sebagai ideologi bernegaranya gitu kan. Jadi mereka yang kuliah di Mesir eh, itu punya hmm, apa sih namanya, mungkin mungkin kita bilangnya beasiswa ya. Jadi intinya pelajar-pelajar mahasiswa-mahasiswa Brunei
yang sekolah di Mesir itu tuh fully funded gitu loh. Jadi dia dapat beasiswa yang udah hidupnya tuh ditanggung sama negara. Jadi kalaupun mereka pengangguran, tapi mereka itu kuliah, mereka itu justru dibayar sama negara itu sendiri. Nah, Islam itu hadir untuk memberikan hal-hal yang aspeknya seperti itu gitu loh. Bukan akhirnya eh, kita langsung menerapkan Islam, sementara kita tahu bahwasannya negara kita itu bukan keseluruhannya orang Islam gitu. Walaupun kita tahu di Brunei sendiri memang nggak keseluruhan orang Islam, tapi dia berideologikan Islam seperti itu. Nah, mungkin juga terkait sharing-sharing pengalaman inspiratif gitu ya, Yu. Apa ya? Sebenarnya kalau aku jadi motivator, aku juga bingung gitu loh. Aku lebih kebanyakan kebanyakan ngomong doang. Eh, di kami sendiri, aku merasa bahwasannya ini bukan cuma wadah untuk menjalankan visi dan misi gitu kan, tapi juga punya tujuan konkret bagaimana caranya mengimplementasikan nilai-nilai Islam itu di masyarakat gitu tadi. Karena ternyata kita ulik-ulik kembali, ternyata memang Islam adalah sebuah solusi ataupun jawaban. Nah, mungkin dari sini ada teman-teman yang berbeda pandangan, boleh banget untuk langsung buka suara. Kemudian daripada itu, kenapa sih akhirnya eh, aku pingin di sini juga sharing terkait dengan pengalaman di kami sendiri. Kita sama-sama berjuang, bukan cuma sendiri-sendiri, pribadi-pribadi, tapi juga seluruh elemen. Makanya di kami nggak cuma anak FKIP aja, aku anak Fakultas Hukum gitu kan, Wahyu anak eh, pendidikan FKIP gitu kan, ada juga anak FPIK dan lain sebagainya gitu, seluruh elemen. Karena kita punya muatan tujuan, kita punya kepentingan untuk bagaimana caranya nilai-nilai Islam itu jadi solusi gitu loh di masyarakat kita yang mungkin sekarang arahnya ke arah sekuler liberal gitu kan. Padahal awal-awal kemerdekaan Indonesia kita tahu sendiri, bahkan tadinya Pancasila aja muatannya bukan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Tapi eh, apa sih namanya, menjalankan ibadah ya bagi Muslim. Dan oke, kita kita cari di Google deh daripada aku takut salah kan nanti nyari ngomong-ngomongnya. Pasal pasal menjalankan pasal oke, ayat pertamanya apa nih? Kita lihat di Google dulu. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebenarnya nilai Islam itu udah hadir gitu kan. Kita tahu bahwa kita itu orang mayoritas. Tapi gimana caranya nilai Islam itu hadir, tapi bukan akhirnya menjadikan Islam itu yang hmm, super Power Ranger gitu kan. Atau Islam saat kita melihat pasal awal sebelum amandemen ketuhanan yang Maha Esa itu, yang bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kan kelihatan banget bahwasannya berarti negara ini negara Islam. Padahal kita pingin semua elemen itu hadir karena emang di Indonesia nggak cuma Islam aja. Maka dari itu akhirnya bagaimana dirumuskan nilai Islam tetap ada, tetapi menghargai eh, agama yang lainnya yang ada 5 dan sekarang ada 6 di Indonesia. Makanya dijadikanlah ketuhanan yang Maha Esa. Ada lagi mungkin kita kayaknya sharing-sharing aja deh. Aku juga bingung sebenarnya nih, agak mumet, sorry. Mungkin ada yang mau ditanyain dari teman-teman gitu terkait dengan entah itu kami atau kenapa akhirnya gabung kami. Kalau akhirnya gabung kami kan aku sudah jelasin ya dari tadi. Ya karena aku merasa aku harus ada wadah untuk bertumbuh, kemudian aku harus punya wadah yang tetap mengikat tetapi tidak mengikat. Karena aku kebetulan anak pondok, aku merasa wadah yang paling mengikat aku walaupun
yang nggak soleh-soleh banget, tapi tetap menjaga bagaimana konsisten sholat, teman-teman yang tetap mengingatkan dalam kebaikan, ataupun teman-teman yang berusaha untuk kita sama-sama nih ngejar ilmu, apalagi ngejar-ngejar terkait dengan pergerakan yang menjadikan Islam itu sebagai solusi kayak gitu. Jadi lebih banyak sharing mungkin nanti teman-teman boleh tanya-tanya terkait dengan kekamian atau aku yang tanya teman-teman gimana? Kalau aku yang tanya teman-teman. Ih, jangan-jangan orangnya udah pada tidur deh, yuk. Gimana, guys? Gimana Aman guys? nggak ini? Dari teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, boleh banget ya disampaikan. Iya, betul. Karena aku sudah menjelaskan terkait dengan eh, prinsip kami, visi misi, habis itu sejarah, kenapa akhirnya bisa terbentuk kami. Kalau aku ngomong sendiri, kayaknya nanti aku lebih cocok jadi gantikan Mario Teguh kan gak lucu gitu loh. Tuh Ngomong-ngomong gak ada yang sendiri, nanya kak. kalian tidur. Apa tuh, Firzi, susah Nih sana dari ini kami Firzi di mana Andika. Kak? Ih, banyak kan susahnya sih sebenarnya. Tapi begitu. Tapi juga kita bertumbuh ya. Oh, aku suka ada peribahasa kalau kalian tahu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bukan berarti akhirnya kita jadi senang ke tepian, tapi susah-susah dulu gitu. Namanya juga kita pemimpi, kita punya impian, kita punya tujuan, kita punya kemauan, ya emang banyak susahnya dulu biar nanti bisa nikmatin. Nikmatinnya pas kapan? Ya nggak tahu, wallahu alam bisawab. Tapi kita ingin kenikmatan itu hadir sesuai dengan apa yang telah kita usahakan. Makanya kalau kita tahu kan ikhtiar dulu gitu. Ikhtiar tapi tetap dibarengi sama doa. Gak ada yang bisa mengalahkan double kill itu gitu. Kalau ikhtiar doang ya mungkin kita bakal dapet sih, tapi nggak seru aja bukan sih. Mungkin nggak sesuai atau jangan-jangan mungkin itu bagian dari azab Allah yang kita nggak tahu gitu kan. Tapi insya Allah kalau ikhtiar dibarengin doa ya double killnya tuh pas gitu. Mungkin ada lagi, kenapa sih kalian nggak mau ngomong aja kayak gini? Kenapa harus lewat chat? Sumpah deh. Ya, tapi aku baca lah, aku baca. Ada lagi kak. Mungkin saya yang bacakan ya. Ya boleh. Sem- Ah, gitu dong Dari yuk. dari Aditya Dwi Saputra. Bang, Kayak bang mau dipanggilnya tanya bang. siapa? Dipanggilnya Adit. Dwi. Oh, Adit Dwi. aja ya kayaknya ya. Putra Kak, aja aku bang, Adit mau nanti ada Sopo Jarwo dong. Ya terus. nggak gitu mbak, Putra nah aja. langsung sekalian aja disampaikan daripada Ya, saya Dit. baca. Coba ngomong aja loh, Dit. Kita di sini tuh kayak sharing-sharing gitu lah. Kayak ngobrol, kayak ngopi gitu. Coba ini via Zoom. Kalian seduh sendiri kopinya. Mohon maaf mbak, Ayo, Dit. agak intro sedikit mbak. Apa, Dit? Agak belum biasa saya kumpul-kumpul gini nah mbak. Maksudnya kalau di online tuh biasa saya tuh jarang tatap muka, paling sering kalau offline aja, Hmm. pertemuan langsung. Kamu berarti orang yang suka offline gitu ya? Iya, ya sih mbak, kalau Oh, online yang cocok aja. ya benar-benar. Nanti kita agendain ngopi bareng kali ya. Ngopi bareng kami biar kayak tambah lebih seru gitu. Gimana Boleh. nih pertanyaan Adit? Apa manfaat yang didapatkan setelah mengikuti kami Unmul? Iya mbak. Manfaatnya banyak. Kalau di kami, kan tadi aku berbicara terkait dengan di kami itu kita udah punya aspek ideologis, kita punya prinsip tujuan yang kita tahu kita arahnya mau kemana gitu loh. Jadi untuk mencapai tujuan itu, gimana caranya nanti nafas-nafas Islam, terus habis itu Islam sebagai solusi itu tertanam di nilai-nilai masyarakat kita. Itu kan upaya yang luar biasa gitu kan. Terus gimana cara menjalaninya? Yang pertama adalah dimulai dari diri kita sendiri. Makanya di kami nanti kita punya mentor, mentor pribadi-pribadi. Aku pun ada mentornya gitu kan. Yang beliau akan mengarahkan kita. Bukan akhirnya jadi kayak kita jadi pembokapnya dia itu bukan. Tapi misalnya kita baru masuk ke kuliah, terus kita nggak tahu nih kita kita karena kita orang newbie gitu kan ya maba, terus kita nggak tahu kita harus mau gimana dan ternyata kita kuliah pun terpaksa gitu.
Nah, sebenarnya enaknya kalau kita punya mentor adalah kita bisa berbagi cerita, kita mau kemana, kita mau ngapain. Nah, lebih enaknya lagi kalau gabung kami, kita tahu tujuan kita. Saat kita mau ngapa-ngapain, kita tahu ada yang harus kita eh, ambil sebagai tujuan. Kita harus punya tujuan yang sesuai dan linier. Ya sebenarnya tujuan itu tuh sebenarnya tujuan sampai mati kan. Gimana caranya untuk mengimplementasi nilai-nilai Islam ke masyarakat kita yang emang bukan masyarakat eh, apa sih namanya agamis Islamis banget gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya terkait dengan apa tadi manfaat yang didapatkan, yaitu tadi kita punya mentor untuk ngingetin kita, kita punya teman-teman yang sama-sama mau berjuang dan fight bareng. Terus habis itu karena kita eh, punya visi dan misi, kita pasti akan mencari jalan gimana caranya nilai-nilai Islam itu terimplementasi, tetapi kita itu jadi tonggaknya atau kita itu jadi rodanya gitu loh. Yang akhirnya kita berpikir secara ke depan gimana ya gue bisa nanemin nilai-nilai Islam di dari awal aja dari teman-teman terdekat gue. Contohnya adalah dengan ngajak mereka ke kajian mungkin atau ngajak mereka ke komunitas-komunitas yang baik atau ngajak mereka ke kami juga gitu biar punya mentor dan iya dari mentor itu kita bisa bermimpi yang luas gitu kan. Misalnya mau ikut lomba. Tujuan lomba itu sebenarnya apa sih? Dapat dapat validasi gitu atau dapat achievement yang bisa dibanggain. Akhirnya dapat validasi kan intinya. Tapi dengan tujuan kita di kami yang udah jelas bahwasannya kita mau jadiin Islam itu sebagai solusi, saat kita ikut lomba, saat kita ikut pengabdian, saat kita ikut apapun yang kesannya bawaannya adalah sebuah validasi daripada eh, apa sih keinginan kita untuk terlihat gitu kan itu nggak cuma jadi nilai itu doang tapi itu bisa jadi nilai ya ini salah satu cara kita supaya orang lihat kita sebagai cerminan yang cukup baik untuk mengimplementasikan ngeliatin bahwasannya ada kok orang-orang Islam yang dia tetap sholat, dia tetap ngaji, tapi dia tetap bisa punya achievement yang bagus gitu. Dia punya apa sih namanya karya-karya yang baik dia bisa mengimplementasikan itu di ranah-ranah akademik gitu tapi dia nggak perlu untuk meninggalkan sholat dia nggak perlu untuk tidak ngaji gitu atau dia nggak perlu untuk nongkrong-nongkrong yang nggak jelas karena waktunya emang seberguna itu untuk dia gitu nah jadi manfaatnya itu sih di kami pun kita dalam pergerakan kan nggak sendiri ya jadi punya teman yang punya teman yang satu visi misi dan visi misinya itu bukan cuma teman kalian tapi ternyata organisasinya juga satu visi misi itu seenak itu. Jadi kalau misalnya kamu dalam masa down, kamu merasa sendirian, feeling lonely itu benar-benar kerasa banget kalau kita di perkuliahan, ya enggak sih? Apalagi semua orang punya teman, semua orang nongkrong bareng, tapi kita nggak punya duit akhirnya kita Benar. di kosan Diam, aja diam. gitu kan. Nah di kami khusus kita sering juga ngopi-ngopi, kita sering juga karena pertemuan itu nggak mesti harus ngopi-ngopi yang bayar mahal kan. Hmm. Pertemuan itu juga bisa kita lakukan di misalnya karena di MAF sering ada agenda buka bareng, ya kenapa enggak gitu loh dapat makanan gratis ya kan dapat pahala juga karena kita udah puasa atau kita jangan-jangan nggak puasa tapi ikut tetap makan di MAF ya alhamdulillah juga kan Ya. Habis itu. jadi itu sebenarnya kalau pikir masyarakat yang masih suka kayak ih kalau misalnya ke masjid berarti kita sangat soleh atau solehah yang enggak kadang aku juga sering ke masjid untuk ngerjain tugas bahkan artikel-artikel atau nulis-nulis esaiku tuh aku selesaiin di MAF dapat selain dapat wifi gratis ya itu tadi kita bisa sekalian sholat tepat waktu dengerin ceramah jadi satu sekali gerak dua dua tiga pulau tuh langsung kejar gitu kan Bisa, Mbak. gitu sih Dit Jadi memakmurkan apa masjid kah ceritanya? iya 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 karena biasanya anak kami itu Iya. pasti orang Irma masjid ya, Mbak. sedih aja sih sebenarnya ya Irma kan kan, Mbak? mau ikhwan mau akhwat mau cewek mau cowok pasti kita jadi anak masjid dan
aku merasa itu emang kenapa kita harus takut untuk jadi orang yang gak gaul? Itu gaul kok. Mungkin gaulnya beda aja. Kalau orang-orang gaul harus flexing dan harus ngeliatin mereka Handle. yang seperti itu gitu kan. Ya, kita punya nilai yang lain karena emang itu bukan tujuan kita. Karena kita ngeliat itu kayak ya udah, nggak berguna-berguna banget untuk beli kopi yang harganya 80 50 ribuan. Kalau kita bisa nyeduh sendiri gitu kan di sekre kami gitu. Ya, nanti diajakin aja main Aditya yuk ke sekre biar Betul. morot-morotin abang-abangnya. Aji. Oke, gimana Dit? Nanti kita kayaknya seru kita tuh kalau ngumpul bareng sih. Kita kebetulan eh emang nggak terjadwal. Biasanya suka kayak pada free nggak? Nanti di grup itu pada ngomong free kita ngobrol bareng. Ngobrolnya ya ngobrol bukan cuma ngobrol yang nggak punya output, tapi pasti kita ngelihat gimana teman-teman kondisi teman-teman, gimana arah teman-teman mau kemana gitu kan. Jangan sampai di dalam circle kita ada orang yang nggak bergerak dan dia nyaman. Hmm. Itu nggak seru banget karena kita punya visi, kita punya misi, kita punya prinsip, dan kalian gak bergerak, ya kalian kalian mending Ketinggalan. jadi batu aja gitu loh. Jadi batu, bahkan batu lebih berguna, ya kan? Dia Hmm. bisa bangun jalan, tapi kalian diem gak berguna, buat apa? Gitu, gitu ya dia. Oke. Nah, kita agendain dia. Hah? Tapi Mbak, aku mau nanya, Nanti lagi itu di kami Unmul itu ya, agendanya itu hanya berhubungan dengan keagamaan aja atau misalnya kayak ada hari-hari, misalnya hari-hari agama lain itu kita membantu juga atau enggak tuh, Mbak? Bisa dijelaskan nggak, Mbak? misalnya hari-hari agama Iya, lain, kayak hari-hari agama lain. kayak contohnya kayak orang Kristen, apakah kita membantu juga gitu atau enggak gitu? Tergantung deh. Nah, ini makanya harus dijelaskan ya. Eh, toleransi itu bukan berarti ini kan kita beda-beda pandangan ya. Ada Hmm. toleransi yang diartikan berarti kita juga ikut merayakan. Kita ikut Hmm. dalam eh, apa sih Kegiatannya. namanya? Ya, kegiatan-kegiatan mereka. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwasannya kita taat bertoleransi bukan berarti kita mencampur adukan keyakinan kita. Jadi ini pernah dibahas sama El Bahjah itu punya siapa sih? Aku lupa. Jadi beliau pernah bahas, bentar, kita cari ya. Aku jujur lupa banget. Aduh, maaf Mbak, Nah, lepaskan ya Mbak. Soalnya saya masih ya penuh. Pak, sumpah. Kita di sini emang ngobrol bareng. Ya, Soalnya di aslinya jangan-jangan kita saya lebih baik kan, video call aja. Buya Yahya, kenapa? kalau di lingkungan saya tuh toleransinya lucu banget Mbak. Jadi ini teman Kenapa, saya kan kenapa? yang Muslim nih kan Mbak. Nah dia tuh ada Mm-mm. waktu itu sempat cerita, dia tuh mau bantuin temannya yang Kristen. Nah saya sempat diajak, cuma saya bingung apakah saya diboleh atau enggak. Makanya itu saya takut salah gitu nama. Kan kita kan memang betul toleransi, cuman masa apakah kita harus terlibat juga membantu kegiatan mereka? Kita kan cukup menghargai dan ibaratnya apa ya, paling mudah itu kita cukup memberikan ucapan aja itu sudah cukup kan. Baik kita menghargai mereka, perayaan mereka kan, dan kita harus ikut dalam kegiatannya mereka, hari-hari mereka gitu nah Mbak. Iya, betul-betul sih. Aku setuju. Kebetulan di komplek aku itu beragam banget. Beragam budaya. Isinya banyak juga Mbak. yang orang Kristen, terus Katolik gitu. Kita membatasi toleransi itu ya berarti untuk kamu, untuk aku agama aku gitu loh. Jadi saat mereka menjalankan misa, saat mereka ngundang pendeta dan nyanyi, kita menghargai untuk tetap tenang. Hmm. Kita menghargai mereka saat mereka juga tahu kita kalau misalnya mereka perayaan, mereka biasanya ngasih makanan ke kita itu bentuknya adalah makanan yang emang udah familiar, misalnya kayak eh, donat daki gitu kan. Itu kan yang familiar udah tentu halalnya, bukan makanan yang masakan mereka. Itu loh Ya. batas toleransi yang eh, sebenarnya orang kadang ngelihatnya jadi kalau itu mah terlalu sederhana gitu loh. Harusnya kan kayak kita ikutin dia gitu. Ya kita kita ikut kegiatan dia juga.
Lah kita juga nggak tahu ya gimana makanan yang dia processing itu, dan maksudnya dalam agenda-agenda sakral begitu, eh, mereka kan juga inginnya apa sih namanya, ada penyatuan yang kuat antara Bersama. agama mereka gitu, seperti kita gitu kan. Nah, jangan-jangan sebenarnya mereka juga nggak enak untuk bilang enggak. Tapi karena ya udah terlanjur juga diundang, tadinya kan padahal basa-basi. Ceritanya, Mbak. Ya, ya, ya. Eh, gitu sih. Jadi kalau misalnya kata Buya Yahya, aku pernah nonton di channel Al-Bahjah. Ini pertentangan banget kalau misalnya pas Natalan. Pas Natalan, terus habis itu ada Habib siapa sih yang masih muda-muda itu? Habib. I forget. Jadi beliau bilang bahwasannya kenapa Buya nggak ngucapin selamat hari Natal gitu kan. Terus dijelasin lah sama Buya Yahya. Batas toleransi menurut Buya sendiri, dan beliau menjelaskan dalil-dalilnya bahwasannya ya apa sih namanya, lakum dinukum waliyadin itu hadir, kenapa saya tidak mengucapkan selamat Natal gitu kan, karena kalau saya mengucapkan selamat Natal secara tidak langsung saya mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Tuhan gitu kan, padahal saya tidak mengimani Isa itu sebagai Tuhan Si Nabi. Ya, Mbak. tapi sebagai nabi gitu kan. Makanya dijelasin sama Bu Yaya bahwasannya saat saya mentoleransi itu adalah saya dengan tidak mengucapkan itu. Gitu. Dengan tidak mengucapkan selamat Natal berarti saya sudah bertoleransi setoleransinya saya gitu. Jadi benar-benar lakum dinu lakum Iyalah. dinukum waliyadin gitu kan. Ya udah, agama kamu, agama aku. Jangan akhirnya dicampur aduk, atau jangan akhirnya eh kita tuh Ya, mau saling Mbak. cicip-cicipan gitu. Ya, ibaratnya bacil dengan cobaan dijadikan satu ya, Mbak ya. Ya, Kayak gitu lah, Mbak. betul betul betul. Yoho. Eh, ini kita jadi kayak video call deh. Kita lihat lagi ya pertanyaan yang lain. Thanks ya Iya, Adit, Mbak. nanti coba kita Sharing. diskusikan lagi. Semoga kita bisa ketemu sih, ya kan, ngopi bareng. Amin. Amin. Lanjut. Terus habis itu ada semerangkul apakah teman-teman di kami Unmul? Semerangkul aku bisa kenal Wahyu, berarti aku ada di FKIP gitu kan. Dan semerangkul teman-teman bagaimana kalau ngelihat hari ini banyak eh, nggak tahu ya, kayaknya nggak semua orang kenal anak-anak kami, tapi biasanya mereka punya solidarity yang kuat kalau misalnya jadi minority gitu loh. Jarang kan orang yang mau gabung ke dalam eh, wadah pergerakan, tapi kelihatannya sangat konservatif karena muatannya Islam mulu yang dibahas gitu. Kenapa Islam mulu yang dibahas? Ya karena emang visi misi kita tuh itu gitu, dan prinsip ideologi kita tuh menujunya ke itu gitu kan. Jadi kalau dibilang orang kita konservatif, ya kita nggak bisa marah sih, tapi bukan akhirnya konservatif yang dalam tanda kutip. Mungkin kita lebih kepada moderat, apa sih namanya, bagaimana menanamkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Islam itu tapi tetap logik gitu loh, tetap bisa pakai rasionalisasi, dipikirin matang-matang gitu kan, bukan sekedar Islam yang manut-manut aja. Sampai akhirnya kebanyakan hal-hal yang kayaknya nggak diajarin deh sama Islam kayak gini. Kayaknya penghormatan berlebihan atau kecintaan terhadap sesuatu yang sebenarnya di Islam tuh nggak begitu gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang terkait dengan semerangkul apa, makanya masuk ke kami biar tahu juga. Mungkin hari ini teman-teman ada yang masuk kami karena penasaran, ada yang masuk kami karena kayak aku mungkin amazed gitu sama orang-orang di kami, akhirnya mau masuk kami. Semoga setelah masuk kami, bukan semoga sih, insya Allah pasti gitu. Kita nggak akan meninggalin orang-orang yang udah di dalam pergerakan yang sama, di dalam wadah yang sama. Seminimal minimal kita pasti akan negur, kita akan ngopi-ngopi bareng, bahas-bahas hal yang berkaitan dengan kita mau kemana gitu kan, untuk mewujudkan
ideologi kita ataupun visi misi pergerakan kita. Gitu sih, Bro, Bro Joko. Kemudian masih bisa gabung nggak Kak? Ada semester 5. Ya, ya masih bisa. Masih bisa semester berapapun masih bisa gabung kami kok. Kami itu eh, kalau udah kalau udah tutup usia, kalau udah 30 tahun. Jadi batas jadi kader kami itu 30 tahun. Karena kalau kita bilang mahasiswa gitu ya, pergerakan mahasiswa, kita lihat aja pergerakan mahasiswa lainnya isinya bukan mahasiswa juga kan. Kadang ada yang udah punya anak, udah punya eh, menantu kayak gitu. Tapi tetap masuk ke dalam organisasi itu. Makanya jadi kalau mau gabung kami ya masih sangat terbuka sampai 30 tahun pun masih bisa ikut gitu. Jadi jangan ketakutan atau ketakutan kayak kalau udah semester 5 jangan-jangan nanti nggak ada temennya gitu kan atau ada temannya yang duluan gabung. Justru kalau ada temennya duluan gabung tuh lebih enak kan kita dapat temen yang satu visi misi, satu gerakan, habis itu kita punya mimpi yang sama untuk diwujudin, yang langkah-langkahnya tuh sesuai gitu. Aku jujur di kami itu dapat teman-teman yang circle-circle yang baik, circle-circle yang sama-sama mau maju itu ya dari kami. Kalau di perkuliahan kita akan ter apa ya namanya kayak kalau kenalan nggak tahu ya kalau misalnya di kampus yang lain karena kalau di hukum sendiri kan kita sistemnya itu adalah war kelas gitu. Kecuali di semester 6 itu peminatan udah bisa lah sekelas terus. Tapi kan baru semester 6 gitu. Semester-semester sebelumnya kita tuh benar-benar war. Jadi kita bisa pindah ke kelas A, B, C, D, E, F gitu kan. Terserah kita yang kita mau gitu. Makanya punya circle di fakultasku itu nggak yang sekuat itu gitu loh. Makanya aku mencari wadah di mana ya aku bisa punya circle yang kita bisa mabit bareng. Mabit barengnya itu bukan cuma kayak eh, pijamas party gitu loh, tapi juga eh, ada tilawahnya. Kan kelihatan ih soleha banget gitu ya. Iya, nggak, insya Allah nggak ada gibahnya. Mungkin ada sedikit, tapi ya teman-teman kami insya Allah tahu lah gimana caranya untuk membedakan itu. Kita pasti punya output saat kita mabit. Terus eh, apa sih yang outputnya itu maksudnya adalah apa sih yang setelah ini kita pengen lakuin? Apa sih gimana apa sih yang bisa untuk mewujudkan visi misi kami itu gitu dari aspek misalnya kita ngelakuin kegiatan yang itu tadi nilainya tuh tercermin kepada visi misi kita pinginnya biar terimplementasinya nilai-nilai Islam itu di masyarakat kita. Biar orang melihat Islam itu bukan berarti orang-orang kolot, orang-orang yang gak mau terbuka pikirannya, tapi Islam itu orang-orang yang berpikir justru, bernalar, yang logis dan rasional. Itu yang pengen kita tunjukin. Jadi jangan malu ya kalau misalnya mau gabung kami di semester berapapun. Dulu eh, waktu aku masuk apa sih nama waktu aku masuk kami, aku ketemu juga sama mbak-mbak yang udah semester 8 gitu kan. Dia baru masuk kami, baru join kami gitu. Jadi dia dia skripsian tapi dia baru mau join kami kan kesannya kayak iya Allah ngapain ikut pergerakan kalau misalnya udah mau nggak udah bentar lagi nggak jadi mahasiswa jadinya sarjana gitu kan ya karena ternyata di kami sendiri emang lama progresnya pun kalau misalnya udah nggak jadi mahasiswa tapi umurnya masih mencukupi ya gabung-gabung aja karena emang welcome kaminya seperti itu jadi kita welcome juga sama teman-teman yang emang satu visi misi kayak gitu. Ada lagi yang mau dibahas? Oh, disuruh presensi dulu pra SMN. Aku berharap teman-teman nantinya pas di SNM lebih terbuka lagi wawasannya. Karena di sini aku juga bukan orang, bukan nabi gitu yang semua omongannya benar karena diminta untuk menjelaskan sedikit-sedikit untuk membuka wawasan dan untuk biar teman-teman bisa ada gambaran lah. Oh, jadi di kami tuh kayak gini. Oh, di kami tuh bisa dapat ini, bisa dapat itu, kayak gitu.
Dan ya inginnya nanti, ya Allah mati. Oke ya, mungkin karena Kak Nada sedang ada trouble, mungkin kita sambil menunggu buat teman-teman semua yang hadir pada Zoom kita malam hari ini, silakan untuk presensi terlebih dahulu ya. Itu sudah dikirimkan ya di kolom chat. Silakan buat teman-teman isi presensi terlebih dahulu. Permisi Kak, mau bertanya. Ya, silakan. Saya kan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur nih. Ini Kak presensinya ini harus ikut presensi juga Kak? Iya, nggak apa-apa. Diisi aja. Oke Kak, makasih. Oke. Oke ya teman-teman, mungkin karena dari Kak Nada masih terkendala dan kemungkinan agak lama gitu untuk join kembali. Mungkin untuk sementara sesi sharingnya kita cukupkan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan teknis dari kegiatan besok ya, yaitu technical meeting yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Dedi Nur ya. Gimana dari Kak Dedi, apakah suara saya terdengar? Jelas, jelas. Ya Kak, mungkin bisa dilanjutkan untuk pembahasan teknis kegiatan kita besok. Apa-apa aja yang sekiranya perlu disiapkan dan ya hal-hal lainnya gitu mungkin bisa di-sharingkan kepada teman-teman yang hadir pada Zoom kita malam hari ini Kak. Oke, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini ya kita diberikan kesempatan nikmat iman dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa berkumpul dan bertemu walaupun via daring atau online gitu ya. Semoga tidak mengurangi keberkahan yang dilimpahkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kegiatan kita. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada kedua kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan para keluarganya. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini calon-calon sekolah muslim negarawan ya. Insyaallah eh ada berapa nih? Belasan. Insyaallah. Ini kayaknya masih ada yang belum join ya, belum gabung ya. Mungkin nanti sama minta tolong diingatkan juga ya teman-teman yang lain untuk join biar tahu kegiatannya besok itu di mana gitu ya. Karena malam hari ini akan dijelaskan gitu di sesi technical meeting. Oke. Sebentar, izin share screen dulu. Oh ya, boleh absen juga nih ya. Tadi kayaknya ada dari luar Unmul ya. Selain UMKT ada nggak? Sama selain Unmul.
Atau cuma UMKT sendirian? Siapa tadi yang UMKT? Saya Kak. Oh gitu. Saya juga, Siapa? Kak. Marsa kah? Sama siapa teh? Jen ini siapa? Saya Sandy, Dari Kak. dari mana? UMKT. Oh MKT juga. Berarti berdua ya UMKT ya. Ya, Bang. Semester berapa? Semester 3. Semester 3. Kalau TIS Adia ini semester berapa? Masih semester 1 Kak. Oh masih semester 1. Oke, siap. Nah, jadi berarti nggak ada lagi ya yang selain UMKT sama Unmul ya? Widya Gama nggak ada ya? Oke, siap. Nah, jadi untuk malam hari ini saya coba share screen dulu ya untuk materinya. Bentar. Bisa share screen ya? Oh, bisa. Hmm, udah kelihatan? Nggak ada peta. Ada? Ada sudah Kak. Ada nggak? Oke, siap. Nanti konsepnya saya sampaikan dulu ya. Nanti sesi setelah disampaikan kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Baik, Bismillah. Jadi untuk malam hari ini ya, technical meeting kegiatan SMN atau Scrum Negarawan kami Unmul tahun 2024 yang mana akan dilaksanakan di besok sampai hari Ahad ya, 2 hari gitu ya kegiatannya. Lalu yang pertama ya kita selalu menyampaikan dan mengingatkan gitu. Jadi kegiatan SMN ini salah satu bentuk tholabul ilmi ya atau tempat majelis ilmu gitu. Nah, pastinya kedudukan di atas dari ilmu itu ada namanya adab. Nah, jadi adab itu yang lebih utama itu sebelum sebelum ilmu. Nah, ini eh, yang kita coba ini ya apa namanya dahulukan gitu. Jadi dalam konsep kita berpendidikan ya apalagi ini mahasiswa gitu ya. Tujuan pendidikan itu dalam Islam menghasilkan good man ya, manusia yang beradab gitu. Masalah umat saat ini adalah jauhnya ilmu dari adab. Kita itu bukan kekurangan orang yang berilmu ya. Kita tuh banyak orang berilmu, tapi yang kita kurang itu adalah orang yang berilmu tapi juga eh, beradab gitu ya. Nah, sama halnya yang sering kita dengar itu kita tuh bukan kekurangan orang orang baik gitu ya, tetapi kita tuh ada orang baik tapi lebih malah memilih diam. Nah, ini juga sama halnya. Nah, terus korelasinya adab dan ilmu itu ya. Kalau definisinya teman-teman udah paham lah ya. Adab itu merupakan hasil daripada ilmu yang didapat oleh seorang murid. Nah, jadi ada hubungan timbal balik antara guru dan murid gitu ya. Kalau di konsepnya kuliah ada dosen, ada mahasiswa kayak gitu ya. Keduanya saling berkaitan gitu ya. Jadi antara adab dan ilmu pun itu harus harus berjalan gitu ya, harus berbarengan. Jadi nggak boleh pilih salah satu saja ya. Misal saya cuma ingin mendapatkan ilmu gitu ya. Nah, ini juga salah. Kita harus juga belajar adab atau akhlak terlebih dahulu ya. Nah, jadi salah satu murid Imam Malik yang bernama Abdullah bin Wahab berkata, selama bertahun-tahun saya lebih banyak belajar tentang adab dengan Imam Malik daripada ilmu. Nah, ini pentingnya kita belajar adab ya. Nanti eh, korelasinya apa ya? Nanti ada eh, setelah adab, ilmu, baru amal. Jadi kalau kita ingin berbuat, ya bergerak, tadi banyak tuh yang
diskusi ya dengan eh, kakak-kakaknya, ada Nada ya yang sudah malah melintang gitu ya di mana-mana gitu ya, di BEM gitu ya, di LDK gitu, di himpunan dan lain-lain gitu ya. Nah, kita itu bergerak gitu ya atas dasar ilmu dan juga adab kayak gitu. Baik, ini ya ada salah satu eh, apa namanya riwayat yang menyampaikan ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Nah, ini hampa jadinya, kosong gitu. Jadi mencari ilmu itu adalah ibadah. Thalabul ilmi faridotun alal muslim wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim baik pun muslimah gitu ya. Nah, teman-teman di sini pun ya sebagai muslim wajib nih ya menuntut ilmu sampai selesai kuliahnya ya. Nauzubillah jangan sampai seperti yang mohon maaf ya yang beberapa hari lalu ada kasus bunuh diri ya. Nah, itu luar biasa kalau kita baca ininya ya, chat di handphonenya. Mungkin teman-teman ada lihat juga di beberapa berita. Nah, jadi jangan sampai kita putus gitu ya untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu dari apa sejak lahir sampai meninggal. Nah, syarat ibadah ini ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah, pastinya niatnya diluruskan sama ikut kegiatan ini ya. Kalau mungkin niatnya kita mengisi Google Form kemarin waktu pendaftaran, niatnya lain-lain gitu ya atau bahasanya agak lain gitu ya maka malam hari ini kami menghimbau ya kepada seluruh peserta calon sekolah musim negarawan sama-sama kita perbaharui niat kita meluruskan niat kita ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya innama a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Jadi sesungguhnya segala sesuatu atau perbuatan itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita niatnya eh, karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita niatnya selain Allah dan Rasulnya, misalkan karena dunia ataupun karena kalau di dalam hadis itu karena wanita yang ia dinikahi, maka dia akan dapatkan itu, cuma nggak dapat Allah dan Rasulnya ya. Nah, lalu ikhlas merupakan perwujudan dari la ilaha illallah ya, kalimat apa namanya tauhid ya, dilakukan dengan cara yang benar ya, juga merupakan perwujudan dan penghambaan atau di sini dikatakan Muhammad Rasulullah ya. Oke, teman-teman sekalian, ini beberapa adab ya yang nanti perlu diperhatikan selama kegiatan ya. eh ini kemarin ada juga yang kegiatan SMN ini waktu masa COVID ya. Jadi kita di masa COVID itu online juga sempat gitu ya kegiatannya. Jadi kita memang lebih ini ya mengedepankan adab gitu. Apalagi alhamdulillah sekarang pandemi kan udah berakhir gitu ya. Walaupun memang ada beberapa penyakit yang hampir sama mirip. Jadi tetap jaga kesehatan teman-teman sekalian ya. Selain juga nanti kegiatan kita ya paling utama adalah mengedepankan adab. Yang pertama niat ikhlas dengan dalam menuntut ilmu ya. Lalu yang kedua menjaga amalan dan nilai-nilai Islam. Lalu berakhlak mulia gitu ya. Jangan sampai seorang muslim akhlaknya nggak baik ya. Nah, ini harusnya seorang muslim itu akhlaknya mulia gitu ya. Matinul khuluq ya. Menjauhkan diri dalam maksiat gitu ya. Fokus utama untuk mendapatkan ilmu, mendengarkan dengan baik saat guru menjelaskan dan fokus, makan makanan secukupnya dan cukup tidur ya, tidak berlebih. Insya Allah nanti konsepnya kita coba kedepankan ya. Eh, akan ada nanti namanya qailullah ya. Jadi kita coba ikhtiarkan nanti eh, tidur sebentar gitu di siang hari ya. Nah, jadi nanti konsepnya ya kita coba eh, mengedepankan ajaran-ajaran Islam ya dan coba menerapkan sunnah-sunnahnya yang dilakukan oleh Rasulullah.
Lalu tidak malu bertanya jika belum mengetahui ya. Jadi silakan nanti tadi yang disampaikan sama pemateri sebelumnya, gunakan kesempatannya kayak gitu ya. Di saat sesi nanti kegiatan Sekolah Muslim Negarawan, jangan malu gitu bertanya kalau kurang paham ya, ada yang masih mengganjal kayak gitu ya. eh, Bisa langsung ditanyakan kayak gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya meninggalkan debat. Nah, jadi kalau ada perbedaan pendapat itu wajar ya. Tapi jangan sampai dengan perbedaan pendapat ini kita jadinya debatnya debat kusir ya. Apalagi masalah-masalah khilafiyah ya. Nah, ini kita nggak kedepankan ya. Lalu memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, jadi nanti harapan kami ya bisa kerjasama antara penyelenggara, panitia ya, dan juga kami selaku instruktur ya, dengan teman-teman peserta bisa saling kerjasama dengan baik, terutama dalam hal waktu ya. Jadi kita coba kedepankan bisa on time nanti untuk waktu kegiatannya berjalan ya teman-teman juga bisa apa namanya memanfaatkan waktunya dengan baik. Lalu mengedepankan sikap warot atau berhati-hati ya, meninggalkan yang haram, makruh dan subhat. Nah, jadi ini kita hindarin selama kita berproses terutama di kegiatan SMN ini ya, meninggalkan hal-hal yang kesia-siaan ya terutama. Lalu semangat dalam menuntut ilmu, tidak berpindah kitab jika belum menguasai kitab yang sedang dipelajari kalau sekarang materi. Nah, jadi misalkan tadi ada materi nih, lalu di materi tersebut kita belum belum paham gitu, belum menguasai. Nah, silakan tadi ya, makanya disampaikan jangan malu gitu bertanya gitu kalau belum mengetahui agar nanti setelah selesai betul-betul di materi tersebut baru kita beralih ke materi selanjutnya ya. Nah, yang terakhir menghormati guru ya. Ini penting nih teman-teman ya. Karena ini yang selalu dikedepankan sekarang ya. Apalagi dengan isu-isu yang sekarang marak terjadi ya. Di, apalagi di bulan November ini ada Hari Guru gitu. Nah, kita juga sebagaimana amandemen kita ya, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Jadi guru ini juga kita harus apa namanya hargai gitu ya, bukan harga itu dengan maksud kita ya membayar jasa-jasanya dengan sepantasnya, mungkin itu juga masuk, tapi menghargai dan menghormati guru ini ya salah satunya ya, jangan sampai kasus-kasus yang sedang viral yang sekarang itu juga terjadi atau terulang ya, harapan kita. Nah, selanjutnya ini ada terhadap guru, nanti teman-teman bisa baca ya, nanti juga disebarkan ini filenya. Ya, intinya poin-poinnya yang saya sampaikan, yang pertama menghormati guru ya, terus adab duduknya. Nah, ini juga diperhatikan nanti di dalam majelis ya, karena majelis ilmu itu taman-taman surga yang ada di dunia, teman-teman ya. Jadi kalau ingin merasakan nikmatnya surga yang ada di dunia, hadir di majelis ilmu gitu. Nah, yang ketiga adab berbicara ya. Nah, silakan nanti apa namanya? Kan ini ada dari universitas lain juga ya, itu. Nah, ini kan tempat berkumpulnya anak-anak muda gitu ya, tempat berkumpulnya calon-calon pemimpin ya. Jadi silahkan gunakan kesempatan ini untuk membangun relasi kayak gitu ya, eh, dengan sesama teman juga, dengan sama guru gitu ya. Bagi nanti yang narasumber atau pematerinya ya insya Allah ini ya apa yang sudah berpengalaman di bidangnya. Nah, jadi silakan gitu ya digunakan kesempatannya untuk membangun ini hubungan yang baik gitu ya, dengan adab berbicara. Lalu adab bertanya, nah ini juga bisa dikedepankan gitu ya. Lalu adab dalam mendengarkan pembelajaran, ada adab dalam menyikapi kesalahan guru. Mungkin di sini ada alumni dari pesantren nggak? Kalau ada coba raise hand. Atau ada dari IT gitu ya, Islam Saya man, Terpadu. Ada. saya man Kak. Oh gitu. Dari mana Mal ini?
Dari MA Nurainisa Kak, dari Kutai Timur. Oh, Kutim, Masya Allah. Kutim tinggal di mana? Di pelosoknya Bengalon Kak, Karangan. Oh, Karangan. Oke, oh, jauh banget ya. Oke, kalau di pesantren gitu ya, atau di sekolah-sekolah Islam biasanya ada mengkaji namanya kitab Ta'alim Muta'alim ya. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau kita belum berkesempatan mungkin menyentuh pesantren gitu ya, atau sekolah-sekolah Islam, di kami insya Allah kita akan menyentuh itu gitu ya. Jadi belajar mengedepankan adab gitu ya. Nah, terus adab dalam menyikapi kesalahan guru. Nah, ini juga sama ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tatipnya ya. Nanti juga insya Allah akan ada kontrak belajar ya, tapi nanti di pertemuan besok gitu ya. Nanti juga akan disepakati bersama kayak gitu. Tapi ini tatip yang kita sepakati secara umum ya. Nah, jadi pertama pada saat sesi materi ya pasti ini selalu ditingkatkan ikhlas ya karena Allah. Terus semangat dalam menuntut ilmu, santun dalam bertutur kata, ya, serius dan sungguh-sungguh, santun dalam berpakaian, menggunakan pakaian formal dan menutup aurat, ya. Terus laki-laki celana panjang dan baju tidak berkaos, ya. Perempuan berjilbab, rok dan baju tidak berkaos juga. Terus yang kelima, jaga wudhu dan amalia harian, gitu ya, amal ibadah hariannya. Lalu interaktif dalam forum, fokus selama materi berlangsung, dan wajib mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber. Yang ke-8, peserta wajib menyimpan kontak kakak pemandunya. Nah, nanti setelah ini, nanti akan ada dibagi ya. Kalau lambat-lambatnya besok setelah pertemuan hari Sabtu ya, nanti akan di-share gitu ya, kontak kakak pemandunya. Dan menghubungi kakak pemandunya setelah pembagian kelompok gitu. Lalu yang kesembilan, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian SMN atau Daurah Marhal 1 dan meminta izin kalau ada hal-hal yang mungkin itu penting ya, yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau meminta izin ke siapa? Nanti sama Kak Fikri ya, untuk yang laki-laki, terus untuk yang perempuan sama Kak Mutiara. Nah, nanti kontaknya akan ada muncul di grup peserta. Silakan aja nanti kalau hal perizinan, silahkan bisa hubungin ke narahubung, mohon maaf, narahubung berikutnya. Jadi langsung terpusat ya, ngehubungin untuk perihal perizinan. Lalu yang terakhir, jika perlu surat izin, misalkan ya teman-teman ada kuliah ya, atau ada kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya harus kita berizin gitu ya di kampusnya. Nah, nanti bisa menghubungin panitia, bisa hubungin Kak Fikri juga atau Kak Mutiara gitu ya, meminta surat izin kegiatan kegiatan Sekolah Muslim Negarawan ini sama 2 hari gitu ya. Jadi silahkan ya kalau memang ada yang membutuhkan. Nah, jadi atau misalkan harus ada pemberitahuan misalkan ya ke apa? Kalau misalnya ke orang tua juga bisa gitu ya, meminta surat izin gitu ya. Dari kami insya Allah akan menyediakan. Nah, terus yang kedua, selama kegiatan, peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SMN dan dibuktikan dengan mengisi presensi kehadiran. Jadi salah satu penilaian ya, karena kegiatan ini juga dibuat khusus gitu ya, ada instruktur yang akan ngelola. Jadi ada beberapa hal ya, terutama penilaian. Jadi penilaian peserta itu salah satunya adalah kehadiran. Jadi teman-teman keikutan serta di SMN ini nanti dibuktikan dengan mengisi presensi. Untuk presensinya nanti kita buat secara digital ya, secara online. Karena kita ini sekarang mengedepankan kalau presiden kita itu kan ini ya, apa perhatian terhadap lingkungan gitu ya. Nah, jadi kita mengurangin sampah-sampah gitu ya. Nah, yang kedua ya.
Peserta menjaga adab dan amalan harian dengan baik. Nanti akan ada di share, dibagikan pengisian amal ibadah ya harian gitu. Salah satunya adalah seperti sholat 5 waktu, kayak gitu ya. Nanti kalau teman-teman di sini secara umum ya, general kayak pesantren kilat lah ya. Lalu peserta mengisi pretest dan posttest dengan sebaik-baiknya. Nanti sebelum dan setelah materi pasti akan ada yang perlu diisi oleh teman-teman di kegiatan selama kegiatan ya. Mohon nanti bisa diisi. Lalu yang keempat, peserta mengisi seluruh form yang diberikan oleh panitia dengan sebaik-baiknya. Makanya kita coba maksimalkan nanti via form ya. Nah, setelah ini nanti akan kita bagikan juga di grup peserta berupa link Google Classroom. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan join ke Google Classroom tersebut. Nanti perihal yang tadi yang perlu diisi seperti form amalan harian, ya, pretest, post-test gitu. Nanti akan di-share di Google Classroom tersebut. Jadi semuanya akan ada tersedia di Google Classroom. Kalau teman-teman pernah waktu COVID kuliah ataupun sekolah, kayaknya nggak asing deh ya dengan Google Classroom gitu. Peserta aktif mengkonfirmasi dan menanggapi seluruh arahan dari pemandu masing-masing ya, tadi yang menyimpan kontak. Nah, yang ketiga, setelah kegiatan SMN, siap untuk melakukan pembinaan bersama kami. Nah, sini saya tekankan kembali ya. Jadi kemarin kan ada beberapa wawancara gitu ya ke calon peserta. Jadi perihal kegiatan Sekolah Muslim Negarawan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan awal atau kalau diibaratkan itu seperti gerbang masuk atau pintu masuknya teman-teman mahasiswa menjadi seorang kader kami. Nah, ini saya coba sampaikan ulang di sini. Jadi hari ini teman-teman ikut kegiatan SMN ini, nanti setelah selesai kegiatannya otomatis teman-teman menjadi seorang kader kami. Dan kewajiban hak menjadi seorang kader kami, salah satu kewajibannya adalah melakukan atau mengikuti pembinaan bersama kami gitu ya. Dan hak-haknya ya nanti silahkan aja ya. Misalkan kegiatan-kegiatan yang di kami apa nih yang didapatkan gitu ya, tadi disampaikan juga sama Kak Nada ya, Kak Wahyu gitu ya. Nah, silahkan ditagih gitu ya hak-haknya gitu sebagai seorang kader kami. Nah, tapi kewajibannya apa? Kewajibannya ikut kontribusi dan pembinaan bersama kami. Oke, itu terus hal yang dibawa nih perlengkapan peserta ya. Nah, jadi untuk perlengkapan peserta ini teman-teman bisa dicatat atau nanti di-share juga ya. Peserta membawa buku catatan ya dan alat tulis, peserta membawa alat sholat berupa sajadah, Al-Quran, alamat surat ini zikir pagi petang ya teman-teman ya. Sekarang untuk alat surat juga ada di digital ya, di Play Store juga bisa di-download kalau memang nggak punya gitu ya, tinggal di-download aja. Lalu mukena ya bagi perempuan. Terus peserta membawa botol air minum atau tumbler, nah, silakan disiapkan gitu ya. Karena panitia nggak menyediakan gelas gitu ya teman-teman ya. Peserta membawa obat-obatan pribadi, terus peserta memakai masker dan membawa hand sanitizer ini jika diperlukan ya, karena kita kondisinya juga nggak pakai social distancing sekarang ya. Peserta membawa alat makan pribadi berupa sendok dan piring, nah ini juga silahkan. Peserta membawa alat mandi dan baju ganti. Peserta, mohon maaf, ini sudah disampaikan di atas. Dress code peserta itu bisa bawa baju ini ya, putih ya. Jadi nanti akan ada kita di pembukaan ya. Kita besok untuk pembukaan hari pertama, dress code-nya pakai baju putih gitu ya. Eh, Bawahan hitam kayak maba lah ya. Jadi masih berguna gitu ya dress code-nya maba gitu. Nah, silakan nanti dibawa gitu ya pakaian hitam putihnya.
Oke, itu mungkin untuk perlengkapan peserta yang dibawa. Nah, sama ada tugas peserta ya. Jadi untuk tugas peserta ini selama 2 hari ya, silakan ini bisa di ini ya tuntaskan gitu ya. Yaitu pertama hafalan surah Al Imran ya 104 dan artinya. Kalau mungkin yang wawancara sama saya ini ya yang saya coba tugaskan untuk baca gitu di tes baca Al-Qur'annya. Nah, tapi kalau untuk sama wawancara yang lain mungkin nggak tahu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan ya punya waktu sampai hari Ahad ya bisa menghafalkan surah ini satu ayat di surah Al-Imran ayat 104 beserta artinya. Nah, yang kedua ini hafalan lagu ya. Jadi teman-teman linknya sudah ada ya tersedia bisa dibuka gitu ya di YouTube gitu ya lagu himne dan mars kami juga gitu. Nah, ini nanti khusus ini catatannya. Khusus untuk hafalan surah ini nanti teman-teman bisa menyetorkan ke kakak pemandunya ya. Kakak pemandunya nanti setelah dibagi kelompoknya gitu ya. Nah, nanti silahkan untuk menyetorkan khusus untuk hafalan surah Al-Imran ayat 104. Itu aja. Ya, untuk yang poin 2 ya, hafalan lagu himne dan mars kami silahkan dihafalkan ya. Tapi ini nggak apa ya disetorkan ya secara langsung. Nah, jadi dihafalkan saja. Oke, yang disetorkan wajib adalah yang poin pertama. Nah, selanjutnya amalan harian ya. Nah, ini nanti juga akan dibuatkan dalam Google Form. Ini poin-poinnya nanti bisa dicek aja di Google Form ya. Kurang lebih hampir sama. Nah, ini timelinenya untuk kegiatan SMN kita. Technical meeting hari ini, besok kita lusa ya, dengan lusa 2 hari kegiatan SMN-nya. Untuk tempatnya ya, udah tahu tempatnya di mana? SMA IT Granada, Kak. Oke. Ya, ini ya informasi terbaru ya. Ini saya izin menyampaikan untuk perwakilan panitia. Untuk tempat ada pembaharuan ya, update lokasi terbaru. Jadi tempatnya dekatan, tetap dengan Granada, cuma agak dekat ke kotanya ya sedikit, yaitu di Cordova ya, di SD IT Cordova. Nanti untuk Gmaps-nya ya atau Sherlock-nya akan di-share di WA ya, di grup WA. Jadi agak bergeser tempatnya yang awalnya di Granada ke Cordova. Cordova itu dekat mana? Ya, Cordova itu dekat dengan SMA 1. Nah, jadi kalau dari kota dekat dengan SMA 1 sebelum SMA 1. Itu ya mungkin update-nya, informasinya untuk tempat. Oke, insya Allah itu aja untuk TM kita malam hari ini udah selesai. Silakan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini saya kembalikan ke Wahyu ya, dulu ya. Oke, terima kasih Kak Dedi atas penyampaiannya. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman, jikalau ada yang ingin ditanyakan seputar dengan teknis kegiatan kita besok, silakan untuk disampaikan ya melalui kolom chat juga, nggak apa-apa. Izin Bang, Ya, silakan. Afwan nih saya Ilham dari Paperta Unmul. Izin bertanya untuk besok di jam berapa ya startnya Bang? Apakah pagi atau bagaimana Bang? Atau ada rundown kegiatannya yang bisa diberikan jadi kita ada gambaran Bang. Makasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya, Ilham. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Dedi, Kak. Siap. Makasih banyak pertanyaannya.
Ya, jadi untuk rundown kegiatan kita akan share juga untuk detailnya di grup peserta ya. Cuma untuk informasi ya, besok itu kita mulainya pagi ya. Pagi untuk ininya besok mulainya dari jam 7.30 gitu. Jadi 7.30 udah di lokasi gitu ya. Eh, Nanti untuk informasi detailnya akan kami share berupa file ya di grup peserta. Itu aja. Berarti untuk dress code dari rumah sudah hitam putih Bang ya? Betul. Untuk pembukaan kita pakai dress code-nya sama hitam putih. Tapi setelah itu nanti menyesuaikan. Yang penting tadi nggak pakai kaos oblong ya. Baik Bang. Kak, izin bertanya dong. Boleh, Ya, boleh. silakan. Kak, izin bertanya kan tadi katanya nggak untuk kaos yang nggak berkerah bolehkah dipakai saat nanti itu SMN? Yang penting kan bukan kaos oblong Kak, bolehkah? Kenapa? Mohon maaf bisa diulang Kak Aditya. Kalau yang untuk kaos kan saya punya kaos, tapi kaosnya ada kaos oblong, tapi kaos berkerah bolehkah dipakai saat melakukan kegiatan SMN? Oh, Kaos oke. Siap. Ya, kalau bisa sebagusnya eh, kan ada juga yang pakai kerah ya kaosnya ya. ya Kak. Ya, kalau bisa nanti untuk kaos juga tetap boleh teman-teman bawa. Cuma nanti kalau untuk sesi materi kita tidak anjurkan pakai kaos, tapi nanti untuk kaosnya pada saat kapan di luar sesi materi seperti kegiatan olahraga. Oh ya, mohon maaf, saya lupa. Baju olahraga tadi kayaknya sudah atau belum ya? Saya lupa nyampaikan tadi. Nanti Belum. silakan juga bawa ya di ini persiapkan ya kalau memang mentok-mentok nggak punya baju olahraga pakai kaos tadi juga boleh Aditya ya. Ya, Ya Kak. nanti di sesi olahraganya paginya. Itu aja. Masih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi dari teman-teman? Kak, saya izin tanya. Ya, silakan. Kan besok kan acaranya kan jam 7.30. Saya boleh izin nyusul nggak, Kak? Soalnya kan besok saya ada mentoring PAI jam tujuh Oh, tiga puluh. Kemungkinan ya. selesainya sekitar 8.30, Kak. Atau jam 9. Oke. Nah, jadi untuk yang perizinan tadi nanti kontaknya saya kirim ya di grup ya. Atau di apa aja nanti yang muncul. Eh, Gina ya sama Mutia tadi ya. Yang mau izin. Oh ya. Nah, nanti silakan hubungin berarti sama Kak Mutiara. Ya, Baik, Kak. iya. Nah, jadi kalau ada yang sama kayak kegiatan tadi ya, kayak Mutia ada mentoring ya, PAI juga boleh ya nyampaikan. Oke, ini ada juga di grup nih. Di grup, sorry. Di chat. Kerkom tuh apa ya? Kerja kelompok Kak. Kerja Kerja kelompok Bang. kelompok. Oh, mohon maaf ya. Kayaknya beda zaman kita. Oke, apa kamu boleh menyusul? eh Gini, teman-teman ya. Jadi kegiatan ini memang dirancang kenapa 2 hari ya, karena kita juga ada materi yang cukup gitu ya, cukup banyak kalau dijadiin 1 hari gitu ya. Eh, karena kalau dijadiin 1 hari pasti kurang maksimal ya dalam penyerapan atau menerima materi-materi yang nantinya akan disampaikan. Nah, jadi makanya kita buat 2 hari agar kegiatan ini pun bisa lebih efisien ya dan efektif tentunya. Dan harapan kami ya
2 hari ini teman-teman bisa ikut gitu, bisa hadir ya. Eh, Terutama di saat sesi materi, karena merupakan salah satu ini ya, apa ya, bentuk kita ingin mendapatkan sesuatu apa nih ya yang kita mau cari gitu kan di SMN ya, salah satunya adalah mendapatkan ilmu kan. Nah, ilmunya itu didapat pada saat sesi materinya gitu. Nah, jadi sangat disayangkan, terutama sangat disayangkan ya kalau apabila kita ada ketertinggalan materi atau tidak mengikuti materi gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah dari sistem penilaian. Nah, nanti akan ada pengurangan poin teman-temannya. Jadi, kalau kita nggak hadir, sama kayak kuliah lah ya. Karena konsepnya kita ini SMN ya, sekolah ya. Jadi, eh, ada kepala sekolahnya, kayak gitu ya. Ada guru-gurunya, nanti nanti juga ada wali kelasnya, gitu ya. Nah, ini kalau kita ibaratkan ini ya, tapi namanya beda-beda. Salah satunya tadi namanya pemandu. Nah, jadi teman-teman akan ada pengurangan poin, gitu ya. Kalau kita tidak ikut di materi, gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi makanya kami selalu menekankan agar teman-teman bisa hadir dari awal hingga akhir, gitu ya. Terlepas dari eh, apa tadi ya, kesibukan gitu ya. Makanya kami mengedepankan komitmen ya, komitmen teman-teman di sesi wawancara. Insya Allah mungkin udah ditanya ya, ditanya gitu ya, apakah bisa ikut hadir selama 2 hari gitu. Nah, tapi kalau memang ada sesuatu kegiatan yang memang nggak bisa ditinggalkan, silahkan aja berizin ya, sampaikan ke tadi narahubung yang sudah disediakan. Dan harapan kami kepada Nabil ya, Nabil untuk kerja kelompoknya, kalau memang nggak sampai 1 hari full besok, silahkan aja ya. Langsung setelah selesai kerja kelompok, langsung menyusul gitu. Saran kami lebih baiknya seperti itu. Kalau memang kerja kelompoknya memang tidak bisa di apa ya, ditunda dulu ya, mohon maaf, ditunda kah ataupun diganti harinya atau kegiatan kerja kelompoknya di luar 2 hari SMN tersebut kayak gitu. Jadi saran kami dari instruktur, silahkan aja kalau memang kerja kelompok yang nggak bisa ditinggalkan, eh, apa namanya, kerja kelompok saja dulu. Tapi kalau memang udah selesai langsung bergabung, jangan menunggu di hari Ahadnya atau besoknya ya, di hari kedua, karena bakal banyak banget materi yang tertinggal ya. Itu aja jawabannya. Oke, gimana dari teman-teman? Ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin kita cukupkan? Kak Afwan, Kak, untuk ceweknya itu jilbabnya hitam atau putih? Oke, untuk jilbabnya kayak kemarin ya. Ntar, kita coba cek dulu di PPT. Oke, untuk yang perempuan ya, akhwatnya untuk jilbab kita nggak ada ini, menentukan warnanya, cuma berjilbab saja ya. Untuk sesi besoknya itu dress code-nya aja yang kita, mohon maaf, dress code yang berupa baju hitam putihnya aja yang disepakati. Kalau untuk jilbab silakan bisa menyesuaikan aja ya untuk warnanya. Baik, Kak, Sukron. Ya, Afwan. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, sekali lagi ya teman-teman, saya ingatkan kembali, jika ada yang belum mengisi link presensi, silakan untuk isi terlebih dahulu.
Dan juga untuk PPT-nya nanti insya Allah itu akan di-share di grup peserta ya. Jadi nanti mungkin teman-teman yang belum menyimak secara langsung dan mungkin juga ada yang belum bisa membersamai Zoom kita pada malam hari ini, harapannya dapat menyimak dan juga membaca di PPT yang nantinya akan di-share gitu. Gimana dari yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup Bang. Cukup ya. Dari yang lain bagaimana? Atau kita cukupkan aja? Mungkin kita cukupkan aja ya, karena juga sudah tidak ada yang bertanya dan juga sudah jam 10 lewat ya. Harapannya apa yang disampaikan oleh Kak Dedi maupun dari Kak Nada tadi dapat menjadi penyemangat kita semua agar bisa mengikuti rangkaian kegiatan SMN hingga selesai ya. Kemudian nantinya untuk PPT terkait dengan teknis kegiatan kita besok, itu nanti akan di-share di grup peserta. Dan juga mungkin jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali seputar kegiatan besok, itu silakan aja ditanyakan di grup ataupun via pribadi chat ya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Didi dan juga Kanada yang sudah hadir ya dan juga memberikan pemahaman terkait dengan kegiatan kita besok. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa membersamai pertemuan kita pada malam hari ini. Kemudian saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang. Recording stopped. Sama-sama.